Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita bacakan suratul Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silakan buka halaman 90A Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang nama aslinya Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra tertua Sunan Ampel, hasil pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Menurut catatan sejarah, Sunan Bonang diperkirakan lahir tahun 1465 Masehi di Tuban, yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Bonang memiliki nama Raden Makdum Ibrahim. Ia bersaudara dengan Masih Munat atau lebih dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Di sana ia mendirikan Masjid Sangkaldaha. Ia kemudian menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di desa itu ia membangun tempat persujudan zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Ia kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak. Bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit. Ia sering berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau Bawean. Di pulau inilah pada 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, di sebelah barat Masjid Agung, setelah sempat diperebutkan oleh masyarakat Bawean dan Tuban. Tidak seperti Sunan Giri yang lugas dalam fikih, ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Masyarakat juga mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang piawai mencari sumber air di tempat-tempat gersang. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat cinta, sangat mirip dengan kecenderungan Jalaluddin Rumi. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan intuitif atau makrifat, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau haqqul yaqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara populer melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang
bahu-membahu dengan murid utamanya yaitu Sunan Kalijaga. Lanjut di halaman 91. Ya, Bapak singkat saja. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Wijil. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendensial, alam malakut, ya, alam malaikat. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan antara nafi atau peniadaan dan isbat atau peneguhan. Kemudian halaman 92, dakwah Sunan Bonang. Pulang dari menuntut ilmu, Sunan Bonang diminta Sunan Ampel berdakwah di Tuban, Pati, Pulau Madura, dan Pulau Bawean di utara Pulau Jawa, seperti halnya Raden Paku alias Sunan Giri yang mendirikan pesantren di Gresik. Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban. Kemudian kita lanjut di halaman 94. Ya, wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban. Warga Bawean ingin Sunan Bonang dimakamkan di pulau mereka karena sang Sunan sempat berdakwah di pulau utara Jawa itu. Tetapi warga Tuban tidak mau terima. Pada malam setelah kematiannya, sejumlah murid dari Bonang mengendap ke Bawean mencuri jenazah sang Sunan. Esoknya dilakukanlah pemakaman. Anehnya, jenazah Sunan Bonang tetap ada baik di Bonang maupun di Bawean. Karena itu sampai sekarang makam Sunan Bonang ada dua tempat. Ya, ada di dua tempat, satu di Pulau Bawean dan satunya lagi di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Desa Kutareja, Tuban. Kini kuburan itu dikitari tembok dengan 3 lapis halaman. Setiap halaman dibatasi tembok berpintu gerbang. Baik, lanjut ke halaman, masih di halaman 94, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Mas Syahid dan kadang dijuluki Syekh Malaya. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Walatikta, Adipati Tuban. Ibunya bernama Dewi Nawangrum. Wilatikta ini adalah keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit Ronggolawe. Ya. Sejak kecil Sunan Kalijaga sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi, ya, dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Sunan Kalijaga berontak. Gelora jiwa muda Sunan Kalijaga seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Mereka semakin sengsara karena harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka,
seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Masya Allah. Ya, lanjut. Metode dakwah pada halaman 97. Metode dakwahnya Sunan Kalijaga. Kesenian dan kebudayaan hanyalah sarana yang dipilih Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Beliau memang sangat toleran pada budaya lokal, namun beliau pun punya sikap tegas dalam hidup akidah, ya, dalam masalah akidah. Selama budaya masih bersifat baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beliau menerimanya. Wayang beber kuno ala Jawa yang mencitrakan gambar manusia secara detail diubahnya menjadi wayang kulit yang samar dan tidak terlalu mirip dengan citra manusia. Menurut pengetahuannya, bahwa menggambar dan mencitrakan sesuatu yang mirip manusia dalam ajaran Islam adalah haram hukumnya. Cerita yang berkembang mengisahkan bahwa beliau sering bepergian keluar masuk kampung hanya untuk menggelar pertunjukan wayang kulit dengan beliau sendiri sebagai dalangnya. Semua yang menyaksikan pertunjukan wayangnya tidak dimintai bayaran, hanya diminta mengucap 2 kalimat syahadat. Beliau berpendapat bahwa masyarakat harus didekati secara bertahap. Pertama, berislam dulu dengan syahadat, selanjutnya berkembang dalam segi-segi ibadah dan pengetahuan Islamnya. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa bila Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Karakter-karakter wayang yang dibawakannya pun beliau tambah dengan karakter-karakter baru yang memiliki napas Islam. Misalnya karakter Punakawan yang terdiri atas Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong adalah karakter yang syarat dengan muatan keislaman. Adapun istilah dalam pewayangan merujuk pada bahasa Arab. Di antaranya adalah pertama, istilah dalang berasal dari bahasa Arab dalla yang artinya menunjukkan. Dalam hal ini seorang dalang adalah seseorang yang menunjukkan kebenaran kepada para penonton wayang. Diilhami dari hadis Sahih Bukhari, man dalla ala khairin kafa'alaihi. Artinya barang siapa menunjukkan jalan kebenaran atau kebajikan kepada orang lain, pahalanya sama dengan pelaku kebajikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, karakter Semar diambil dari bahasa Arab mismar yang artinya paku. Dalam hal ini seorang muslim memiliki pendirian dan iman yang kukuh bagai paku yang tertancap. 3. Karakter Gareng diambil dari bahasa Arab qarin, garin yang artinya teman. Maksudnya seorang muslim selalu berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk diajak ke arah kebaikan. Nala qarin. 4. Karakter Petruk diambil dari bahasa Arab fatruk yang artinya tinggalkan. Maksudnya seorang muslim meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah. Fatruk kulu man siwa ilahi. 5. Karakter Bagong diambil dari bahasa Arab baqa yang artinya berontak. Maksudnya seorang muslim selalu berontak pada saat melihat kezaliman. Baik, sampai di situ dulu anak-anak sekalian. Nanti kita lanjutkan di dakwah Sunan Derajat. Baik, Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.